Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini channel Kursi Guru akan memberikan cerita yang sangat menarik. Kita akan membahas ilmuwan fisika ya. Tapi sebelum itu adik-adik pastikan kalian like, comment, share, serta subscribe video ini. Semoga dengan kalian selalu share, semakin banyak yang subscribe dan kami akan semakin semangat menyajikan pembelajaran fisika buat kalian ya. Nah adik-adik, tanpa menunggu lama lagi, ayo kita langsung saja membahas channel di ini pembelajaran di channel Kursi Guru ya. Nah hari ini adik-adik kita akan membahas tentang Archimedes ya, ceritanya tentang Archimedes. Pasti adik-adik yang tonton video ini pada tahu semua dong tentang Archimedes ini ya. Nah kita akan mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat Archimedes ini ya. Nah, Archimedes ini adik-adik merupakan salah satu orang yang jenius di dunia ya. Nah, dia ini lahirnya di Sirakura ya, di daerah Sisilia tahun 287 sebelum Masehi ya. Jadi dia lahir itu di 287 sebelum Masehi. Nah, Archimedes ini kontribusinya banyak banget adik-adik ya. Bahkan adik-adik dia ini dijulukin sebagai salah satu orang yang superhuman ya, superhuman. Nah ini nggak tahu kenapa dia julukin seperti itu, karena mungkin dia memiliki kontribusi yang sangat banyak di bidang pengetahuan ya. Apa saja kontribusinya di pengetahuan? Yang pertama di fisika nih ya. Fisika ini dia meneliti tentang konsep gaya angkat pada fluida. Ini. Kemudian di matematika ini ada konsep ketakhinggaan. Jadi konsep ketakhinggaan ini adik-adik merupakan bahan dasar dari kalkulus integral. Lalu di astronomi nih, astronomi ternyata Archimedes ini membuat pemodelan tata surya. Nah ini Archimedes ya, membuat pemodelan tata surya. Kemudian yang lebih kerennya lagi nih adik-adik ya, di bidang engineering. Nah di bidang engineering dia menjelaskan tata cara tuas, katrol, bidang miring, dan tuas, katrol, serta bidang miring ini masih digunakan sampai sekarang ya. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, tapi penemuannya, ilmu pengetahuan yang dia ciptakan itu masih berguna sampai saat ini, yaitu tuas, katrol, bidang miring ya. Dan adik-adik dia merupakan penemu di bidang fisika. Tentu saja kita mengenal kalau di bidang fisika itu ada hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes ini sangat terkenal sekali ya. Kalau misalnya berbicara tentang suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, berarti dia mengarah ke hukum Archimedes ya. Nah adik-adik ada cerita unik dari penemuan hukum Archimedes ini. Mungkin adik-adik sudah tahu nih, tapi di sini Mbak mau ceritakan kembali, mengingatkan kembali kepada kalian tentang cerita unik dari penemuan hukum Archimedes ini ya. Nah jadi adik-adik ya, dahulu kala nih ya, ini mulai cerita kita ya. Dahulu kala itu ada Raja Sirakura ini. Jadi si Raja Sirakura. Nah Raja Sirakura ini deh namanya itu Hero II ya. Jadi Raja Hero II. Nah Raja Hero II ini kan menyuruh orang tukang emas nih untuk membuatkan mahkotanya ya. Jadi dia pengen punya mahkota, tapi dia pengen mahkotanya ini terbuat dari emas asli ya. Nah beberapa hari kemudian setelah dia pesan ya mahkota yang terbuat dari emas ini kepada si tukang emas ya, si tukang emas ini kembali ke istana dengan memberikan mahkota yang berhasil dibuatnya sesuai dengan permintaan si raja. Jadi raja ini ingin punya mahkota ya, mahkota emas. Nah dia suruhlah tukang emas ya buat. Nah si tukang emas ini ke istana ya, membuat si mahkota emas ini. Nah adik-adik, setelah si tukang emas ini ya diberikan kepada raja, hasil karya si tukang emas ini diberikan kepada raja. Bukannya senang Raja Hero II ini
Iya, hero 2 ya. Bukannya senang adik-adik, malah dia curiga terhadap tukang emas ini. Ya, karena dia merasa mahkota yang dibuat oleh tukang emas ini kok tampak ringan. Ya, jadi mahkotanya ini tampak ringan dan raja merasa harusnya kan nggak seringan ini, harusnya lebih berat nih, gitu kan. Tapi Raja Hero 2 ini merasa kayaknya ada yang nggak beres nih, pasti ada unsur penipuan ya, jadi merasa curiga kepada si tukang emas ini. Kenapa curiga? Ya tadi ya, harusnya kan berat nih, tapi ternyata kayaknya ringan, tidak sesuai dengan berat emas yang sebenarnya ya. Nah, terus ya, dengan adanya kondisi ini ya otomatis raja ingin tahu kira-kira apakah emas yang dibuat ini merupakan emas asli. Jadi apakah mahkota itu emasnya sudah emas asli dia, emas murni, ya, atau ada campuran ya. Dia merasa penasaran lah ya, kira-kira apakah emas murni atau ada campuran dari ini si emas ini ya, dari campuran yang diberikan kepada emas sebagai bahan untuk membuat mahkota itu. Nah, si raja ini ya otomatis dia panggil lah si Archimedes. Ya, Archimedes ini ditugaskan untuk membuktikan apakah ini emas yang dibuat pada mahkota ini atau mahkota ini benar-benar emas murni atau ada campuran di dalamnya ya. Nah, jadi ya, istilahnya tuh raja tuh bertanya nih, kira-kira bagaimana sih untuk mengetahui mahkota ini terbuat dari emas murni atau ada campurannya. Nah, si Archimedes ini kan karena sudah diutus oleh raja, ya otomatis Archimedes ini berpikir gimana sih caranya ya supaya dia tahu apakah emas ini emas murni atau emas campuran ya. Nah, ada dua cara yang dilakukan oleh Archimedes ini. Yang pertama, dia cari emas asli ya kan, yang masanya itu sama dengan masa mahkota. Jadi dia yang pertama cari emas asli yang masanya asli ya, masanya sama dengan mahkota ya. Jadi carilah emas asli, kemudian ya dia cari tahu volume emas asli itu sama nggak dengan volume mahkota. Jadi dia cari tahu volume. Jadi ada dua hal yang dilakukannya di sini deh ya. Dia mencari massa dari emas itu ya, emas asli dan mahkotanya dicari massanya berapa. Kemudian dia cari tahu volume dari emas asli itu berapa sama volume dari mahkota itu berapa. Sebenarnya untuk mencari volume itu ada caranya, dengan cara ya dilebur ya sehingga dia berbentuk menjadi cair. Tapi kan nggak mungkin ya, raja kan juga nggak mau kalau mahkotanya dilebur. Nah, jadi dia ini berpikir gimana caranya untuk mengukur volume dari emas yang asli, karena emasnya nggak mungkin kan, nggak seperti balok atau nggak seperti kubus yang volumenya langsung bisa kita hitung atau langsung bisa kita cari tahu ya. Tapi ini kan berbentuk emas asli ini kan ya nggak jelas, volumenya itu nggak susah untuk diukur karena dia bentuknya nggak jelas ya. Kemudian mahkota pun juga susah diukurnya volumenya karena bentuk mahkota itu juga kurang jelas ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, si Archimedes ini terus berpikir deh ya, gimana sih caranya untuk menemukan cara yang tepat untuk menghitung volume dari emasnya ini ya. Nah, terus dia nggak ketemu sehari, 2 hari, 3 hari belum ketemu. Ternyata saking dia pusingnya deh ya, terus dia nyebur lah ke kalau sekarang sih bathtub ya namanya ya, ke bathtub. Oke, tempat mandi ya. Nah, terus dia nyebur.
kalau dia perhatikan pas dia di masa-masa frustasi dia nggak ketemu gimana cara untuk mencari volumenya, ya dia nyebur. Pas dia nyeburkan semua badannya, mencelupkan semua badannya itu, ternyata dia melihat ada air yang tumpah, nih. Nah, terus dia berpikir, oh ternyata setelah dia amati, ketika dia celupkan badannya semua ke dalam ini bathtubnya itu, tempat mandinya itu, ternyata air yang tumpah itu, ya, volume air yang naik atau air yang tumpah itu sama dengan volume badannya, ya. Jadi volume air yang naik itu sama dengan volume badannya. Jadi dia berpikir, wah, katanya, saya punya ide, saya punya cara bagaimana untuk menentukan, ya, volume dari mahkota atau volume dari emas asli tersebut yang sudah ditimbang masanya, ya. Nah, ternyata setelah dia menemukan, saking senangnya, ternyata mudah sekali untuk menentukan volume itu. Cukup celupkan saja benda itu ke dalam zat cair, dan air yang tumpah atau air yang naik itu beratnya atau volumenya sama dengan yang dipindahkan, ya, berat zat cair yang dipindahkan. Nah, berarti kita punya cara alternatif yang sangat simpel untuk mencari volume suatu benda yang bentuknya nggak beraturan. Nah, jadi saking senangnya setelah dia dapat solusi, ini mah sudah, ya, cara pertama sudah. Cara yang kedua ini dia sudah dapat solusi dari permasalahannya itu. Saking senangnya dia keluar, ya, dalam keadaan tidak berbusana, ya, dan dia mengucapkan kata eureka, katanya, ya, eureka. Wah, saking bahagianya, ya, artinya itu aku menemukan caranya untuk mendapatkan volume atau untuk menghitung volume benda yang tidak beraturan. Bagaimana caranya? Ya, tadi tinggal celupkan ke dalam air, ya. Jadi aku menemukan, eureka, katanya, aku menemukan. Padahal dia nggak sadar, ya, bahwa dia itu dalam posisi lagi tidak berbusana, ya. Saking senangnya, refleks dia seperti itu, ya. Nah, akhirnya dia celupkan saja mahkota itu ke dalam air, lalu diprosesnya, dihitunglah massa jenisnya, dihitunglah volumenya. Ternyata tidak sama loh, ya, tidak sama. Dan ternyata terbukti bahwa emas itu bukan emas murni. Emas yang dibuat itu ada campurannya, ya, ada campuran. Memang rajanya tertipu, ya, karena ternyata nggak sama nih hitungannya. Oke. Nah, jadi si Archimedes ini bisa membuat raja ini tahu loh apakah dia ditipu atau tidak oleh si tukang emas itu. Dan akhirnya tukang emas itu mendapatkan hukuman dari raja karena sudah berani untuk menipu raja, ya. Nah, adik-adik, dari sini pastikan kalian atau pastilah kalian juga banyak mendapat hikmah, ya, dari cerita yang Mbak berikan ini, bahwa kita itu sesulit apapun pokoknya kita harus terus berusaha. Dan ketika kita sudah berusaha dan merasa usahanya belum maksimal, ya sudah, pasrahkan aja, pasti nanti akan ada pertolongan yang akan menghampiri kita atau datang kepada diri kita, ya, dengan cara yang tiba-tiba. Terus kita juga jangan mudah percaya sama orang lain, ya. Jangan sampai tertipu. Jadi kalau misalnya rajanya langsung percaya aja, nggak ditelitinya dulu, ya mungkin dia akan tertipu, tapi nyatanya dia nggak mudah percaya. Dan jangan sampai kita menipu orang lain, karena apapun yang keburukan yang kita lakukan, adik-adik, pastinya akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan ganjarannya. Dan keburukan atau kejahatan yang kita lakukan cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga, ya. Sama seperti, ya, mohon maaf ya kata-katanya nggak elok, ya. Kalau misalnya bangkai kan lama-lama ketahuan juga baunya, ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari cerita kali ini, adik-adik, ya. Dari segi pengetahuan kalian tentu tahu, dan dari segi hikmahnya juga untuk kehidupan
kehidupan kita supaya lebih baik ke depannya ya. Nah, sekian cerita Archimedes kali ini. Episode kali ini kita membahas Archimedes ya. Semoga ceritanya bermanfaat dan bisa menghibur serta kalian bisa mendapatkan hikmah dari cerita ini ya. Terima kasih adik-adik yang sudah setia menonton channel Kursi Guru, dan tolong share video ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Adik-adik tetap belajar di rumah karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Terima kasih. Mbak Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.